Ya, kali ini saya akan mencoba membetulkan sebuah ini golok atau pisau sembelih ya, yang dia itu mengalami kerusakan pada bagian matanya di sini. Itu modelnya melengkung ya, ini melengkung. Terus di sininya itu ciping. Ya, kemungkinan ini waktu Idul Adha digunakan untuk ngetok balung ya, jadi rusak, hancur matanya. Ya, tetapi ketajamannya yang di bagian ujung lumayan, walaupun sudah mustahil untuk menyembelih. Udah langsung aja ya. Pertama kita menggunakan ini grit ya, gritnya grit kasar. Kemungkinan ini grit 40 karena ini nggak ada keterangannya. Kemungkinan ini grit 40 kasar sekali. Kita akan meratakan matanya dulu. Jadi dipapak sini, dipapak seret gitu sampai sudutnya hilang. Setelah sudutnya hilang, baru kita bentuk sudut ulang. Karena kalau kita langsung bentuk sudut ulang, dia nggak bakal rapih ya, ketajamannya nggak bakal sempurna. Ya. Pause. Oke lanjut. Nah, jadi pertama-tama kita ratakan dulu. Karena yang rusak itu sebelah sini, yang di sini nggak perlu ya. Ini masih ada sudutnya. Kita hajar yang sebelah sini aja, kira-kira sampai sini. Segini. Ya, caranya ini di begini ya, nggak begini, nggak, tapi begini, dihajar vertikal. Lihat, sudutnya sudah hilang, ya. Tapi yang di sini masih belum kena. Kita hajar lagi. Sedikit lagi. Ya, sudah dapat kan? Kalau sudah dapat, ya sudah disuguhkan. Karena nanti ini akan sangat lama untuk pembuatan sudutnya. Kalau semakin dalam, semakin kecil, semakin lama. Sekarang kita posisikan seperti ini. Ya kan? Makan. Ya. Ini belum ada, tuh. Ini belum kena sudutnya lagi. Nah, makanya teman-teman, kalau orang membawa pisaunya itu dalam kondisi rusak begini, itu kenapa jasa asahnya mahal? Karena memang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pembetulannya. Walaupun hanya chipping di sini, tetapi dia akan sangat lama untuk membetulkannya karena dia harus diratakan dulu baru dipangkas. Sudah mulai mengecil, kita balik. Nah, lihat burnya sudah muncul ya, nih dari samping. Nah ini teman-teman, kalau teman-teman menggunakan manual batu korundum sampai asah begini, digosok begini, itu lama sekali.
ini membetulkan ini bisa sampai 1 jam lebih, padahal ini hanya per biasa ya. Tapi dengan menggunakan alat seperti ini nggak nyampe 10 menit sudah dapat sudutnya. Oke, tuh. Sekarang selanjutnya kita ratakan sampai di ujung sini ya. Ya. Cukup matanya saja ya. Kalau badannya mau diamplas biar putih nggak apa-apa. Oh iya, sebentar, ada yang saya lupakan. Kita siapkan air ya. Mendekat. Ya. Oke. Ya, jadi kita siapkan air tujuannya supaya tidak terlalu panas. Karena kalau ini terlalu panas, di tangan panas. Yang kedua, dia HRC-nya akan menurun. HRC itu tingkat kekerasan sepuhan ya. Nanti imbasnya dia ketika digunakan itu gampang tumpul. Oke. Ya, burnya sudah berbalik. Paus dulu, paus. Nah, setelah dibalik, matanya sudah berbalik, rollnya sudah roll ya. Tuh, burnya sudah balik. Kita ratakan dulu. Nah, oke, sudah cukup. Oke, sekarang kita ganti amplasnya. Monggo, siapa Om? Udah banyak orderan ini. Oke, ganti yang lebih halus. Boleh paus. Begini nggak boleh. Lihat matanya. Kalau sudah berbalik, terbalik.
Bur-burnya udah keluar. Nah, ini licin nih. Ini licin ya. Ini bukan berarti nggak tajam ini. Ini karena masih ada burnya lagi. Wah, bisa Pak, bisa. Nih jadi kebetulan ada tamu nih, jadi maaf ya suaranya jadi pakai backsound. Nah ini pakai non-woven teman-teman, setelah di grade halus, grade 800 or grade 1000 kita naikkan ke non-woven ya untuk melepaskan bur-burnya. Ini nggak usah lama-lama, dan di non-woven ini nggak boleh terlalu ditekan karena takutnya akan merusak bevelnya atau mata sudutnya. Terus aja begitu ya, ada percikan apinya nggak masalah ya, nggak masalah. Udah nggak usah pakai batu. Kalau seumpama sudah di non-woven, dirasa sudah lepas burnya, kita maksimalkan lagi menggunakan ini apa namanya, buffing atau kain levis yang dikasih langsol. Di sini juga tidak boleh terlalu ditekan, yang ngambang saja. Nah, teman-teman bisa menirukannya. Ini tidak lama ya teman-teman, ngasah pisau seperti ini tuh nggak lama. Dari yang rusak parah itu hanya memerlukan waktu kurang dari 15 menit sebenarnya, tergantung kondisi juga sih, tapi rata-rata ya nggak lama. Kita coba di kuku itu sudah nyangkut. Nah, kalau di kertas sudah ringan begini berarti tandanya sudah bisa digunakan untuk menyembelih. Bisa. Nah ini kalau buat sembelih sapi sudah cukup. Sudah cukup. Nah, gitu. Yang terpenting ketika untuk membelah kertas itu secara vertikal ya, nggak licin. Ini asahan yang kayak model amplas ya. Amplas.